Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tati Nuriani. Di sini kita akan membahas tentang kaidah perskalaan dan penentuan skor. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan penentuan skor? Yang pertama adalah kita harus memilih teknik pengukuran. Nah, teknik pengukuran ini jenisnya macam-macam sekali. Di sini dibedakan berdasarkan skala psikologis dan skala berdasarkan jenis datanya. Nah, yang pertama nih ya kita bahas bersama-sama, yaitu skala psikologi yang umum digunakan. Nah, ini biasanya ada skala Likert, skala Thurston, skala Goodman, ada skala diferensial, ada skala rating. Nah, terus skala berjenis data ini ada beberapa nih yang bisa digunakan. Yang pertama adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu-satu. Lalu, nah ini skala Likert. Skala Likert ini dicetuskan oleh Renzi Likert, makanya namanya skala Likert. Nah, menurut Prof. Sugiono ini, skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk untuk mengukur sikap pendapat, nah, maupun persepsi baik individu maupun kelompok. Nah, item skala Likert ini biasanya itu berupa item favorable dan unfavorable. Favorable merupakan pernyataan yang mendukung pernyataan atau mendukung sikap, sedangkan unfavorable berarti lebih mudahnya itu kebalikan dari favorable. Nah, ini ada contohnya. Skala Likert itu biasanya itu skalanya itu nilainya itu bisa 1 sampai 5, 1 sampai 4. Nah, itu tergantung. Kalau 1 sampai 5 otomatis seperti yang dicontoh ini hanya 4 ya. Yang dicontoh ini misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, untuk pernyataan favorable atau kita biasanya disebut yang mendukung ya, mendukung ini bukan berarti selalu positif pernyataannya. Itu biasanya yang sangat sesuai itu biasanya dikasih nilai 4 paling tinggi. Sangat setuju itu 4, sesuai itu 3, tidak sesuai itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Berbeda lagi dengan skala Likert yang misalnya menggunakan 5 skala. Misalnya yang tengah itu kita tambahkan ragu-ragu. Ragu-ragu berarti nilainya 3. Ya, tapi untuk skala Likert yang skala 5 ini sebenarnya itu mempunyai apa ya, semacam kelemahan bagi peneliti. Kenapa? Karena ditakutkan bagi responden itu takutnya akan menjawab kebanyakan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kan peneliti tidak tahu nih posisinya, apakah ini sebenarnya setuju apa tidak setuju. Maka dari itu, kebanyakan dari peneliti ini menghindari untuk menggunakan skala Likert menggunakan lima, lima, lima jawaban gitu ya. Lalu ada skala Goodman. Nah, skala Goodman ini sesuai namanya itu dicetus oleh Louis Goodman. Nah, kalau skala berbeda dengan skala Likert yang jawabannya banyak ya, memberikan berbagai alternatif pilihan jawaban, berbeda nih sama skala Goodman. Kalau skala Goodman ini ya, datanya itu berupa data interval atau rasio, yaitu hanya menggunakan 2 jawaban aja. Pilihannya iya atau tidak gitu ya. Nah, kelebihan dari skala Goodman ini sebenarnya kita bisa menentukan nih arah si respon ini mau kemana dari suatu pernyataan. Kalau iya iya, sedangkan tidak tidak gitu. Berbeda dengan skala Likert yang sebelumnya itu yang memberikan banyak alternatif pilihan. Kalau ini kan kita bisa tahu, oh iya, si respon ini berarti tidak setuju nih dengan pernyataan yang kita buat, atau setuju ini dengan pernyataan yang kita buat gitu ya. Jadi lebih yakin gitu jawabannya. Lalu yang ketiga yaitu ada skala Thurston.
Nah, skala Thurstone sama seperti halnya dengan skala-skala sebelumnya, ini dicetuskan oleh Thurstone sendiri. Nah, ini skala ini tuh berarti adalah menempatkan sikap seseorang pada tentang kontinum dari yang sangat favorable hingga unfavorable. Berbeda dengan skala Likert, ya skala Likert kan hanya yang paling banyak kan hanya 5 ya, 5 pernyataan. Kalau Thurston ini lebih banyak lagi, maksudnya memberikan rentang nilai seberapa setuju, seberapa tidak setuju. Nah, seperti ada di contoh, misalnya di favorable ini kita anggap nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sedangkan nomor 6, 7 ini kita anggap sebagai netral dan 8 sampai 11 ini kita anggap sebagai tidak setuju. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada semantik diferensial atau SD. Nah, teknik ini diperkenalkan oleh Charles yang menekankan pada aspek semantik sebuah kata. Nah, teknik semantik diferensial ini merupakan penyempurnaan dari skala Likert yang tidak mampu menjangkau respon yang bersifat multidimensi, misalnya sikap terhadap standar nilai. Misalnya, ya, tidak mendukung kuat aktif atau subjek dua tidak mendukung lemah dan pasif. Nah, stimulus itu berupa kata benda, orang, atau profesi. Misalnya, di contoh ya, ada bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Kita beri nilai nih, lebih ke arah mana? Misalnya saat ke arah mana? Misalnya lebih ke arah em, mendukungkah atau tidak mendukungkah? Nanti kita biasanya memilih atau dilingkari jawabannya seperti itu. Sama nih memberikan. Jadi pakainya itu dua kata yang berlawanan. Misalnya yang contoh ya bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Nanti di antara dua ini lebih jawaban responden ini lebih kecenderungan yang mana gitu, yang bertanggung jawab apa yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kalau semantik diferensial. Selanjutnya ada rating scale. Nah, rating scale ini berupa data kuantitatif angka ya, yang kemudian diinterpretasikan dalam pengertian kualitatif, menekankan kepada kemampuan menerjemahkan alternatif jawaban yang dipilih responden. Ini sebenarnya hampir sama dengan skala yang sebelumnya, cuma karena ini rating scale ini misalnya nih ya, ini yang dicontoh itu kita menggunakan eh, emot emot ya, menggunakan emot. Jadi misalnya emot suka, emot tidak suka, emot sangat suka gitu. Nanti dari data ini nanti kita interpretasikan gitu ke dalam bentuk kualitatif. Misalnya misalnya ini ya di misalnya yang merah ini misalnya ini 1, 2 hingga yang terakhir misalnya ini 10. Ini kan menginterpretasikan. Sebenarnya ini kan hanya sebuah simbol ya. Kalau misal di kuantitatif kan ini 1 sampai 10. Nah, sedangkan ini diinterpretasikan dalam kualitatif. Kualitatif maksudnya kita terjemahkan nih, maksudnya dari angka 1 apa? Misalnya angka 1 itu pelayanannya sangat 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 tidak memuaskan. Nah, makanya di data kuantitatifnya misalkan 1 gitu. Terus angka 10 nih, ternyata angka 10 ini surveinya sangat 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 sangat, sangat memuaskan. Nah, makanya nilainya dikasih nilai yang paling maksimal yaitu nilai 10. Seperti itu. Lalu selanjutnya nih ya, tadi kan kita sudah bahas tentang skala psikologi ya yang biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian yang ada di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang skala berdasarkan bentuk data. Nah, ini yang ada di layar yang saya tampilkan ini ya. Ini ada 4. Yang pertama ada nominal, kemudian ada ordinal, ada interval dan ada rasio. Kita bahas satu-satu. Nah, nominal. Skala nominal. Skala nominal itu merupakan angka yang digunakan hanya sebagai kategori dan tidak memiliki makna. Tidak bisa digunakan untuk perhitungan secara matematis. Nominal ya. Nominal berarti tidak ada sangkut pautnya dengan matematis. Ya, tidak diperhitungkan dalam matematis. Nah, ini misalnya kayak nominal itu kayak jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, agama, terus apalagi yang bisa dinominalkan.
Terus misalnya tempat lahir, terus apa lagi? Banyak ya. Terus yang kedua ada ordinal. Nah, ordinal ini digunakan untuk menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Nah, dalam ranking ini hanya mempertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, dari yang paling tinggi atau yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Misalnya itu kita mengukur prestasi, misalkan prestasi siswa. Prestasi siswa kan bisa dilihat dari ranking, misalnya dari suatu kelas. Kita bisa lihat ranking yang terbesar berarti satu ya, sama ranking yang lumayan gitu. Atau kita bisa menghitung apa ya, ranking suatu pengetahuan, misalnya pengetahuan siswa. Semisal kalau kita sudah melakukan pembelajaran di kelas, kita ingin tahu nih, misalnya materi yang kita sampaikan ini masuk nggak nih sama anak-anak. Misalnya kita kasih eh, angket isinya tentang misalnya skala Likert-nya. Ini ordinal bisa pakai skala Likert nih. Misalnya pengetahuan tentang suatu pembelajaran yang sudah kita mulai ini seberapa seberapa paham gitu. Kita bisa mengetahui dari situ. Terus yang ketiga itu ada skala interval. Nah, skala interval ini menunjukkan jarak antara suatu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Nah, dalam skala interval, hubungan tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Misalnya pengukuran suhu badan dalam bentuk variabel interval jika tiga buah objek A, B, C berturut-turut memberikan suhu dengan skala interval. Skala interval itu biasanya seperti ini teman-teman. Misalnya kita mengukur, ini kan mengukur suhu ya. Kita cari yang gampang deh. Misalnya kita ingin mengetahui interval nilai nilai mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nah, interval ini kita bisa buat misalkan yang paling standar aja, misalnya dari nilai, kan misalnya kita pakai nilainya 1 sampai 10 ya misalkan. Kita buat intervalnya 3 misalkan. Satu, satu sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10 misalkan. Itu intervalnya. Nanti berapa orang nih yang mempunyai nilai 1 sampai 3? Berapa banyak orang yang mempunyai nilai rentang antara nilai 4 sampai 6 dan seterusnya. Itu namanya interval. Nah, yang selanjutnya itu ada rasio. Nah, pengukur rasio ini memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama dengan interval. Saya ulangi lagi. Pengukuran rasio memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama dengan interval. Nilai nol mutlak ini artinya nilai dasar yang tidak bisa diubah menggunakan skala yang lain. Pengukuran rasio misalnya dengan pengukuran berat badan, tinggi badan. Nah, itu menggunakan angka rasio. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini contoh dari skala yang barusan kita bahas ya. Yang pertama, skala nominal. Nah, skala nominal itu contohnya yang kolom nomor. Sedangkan kolom kelas ini disebut data ordinal. Terus kolom nilai ini disebut data interval. Sedangkan kolom juara merupakan data ordinal dan kolom hadiah merupakan data rasio. Nah, terus penskalaan. Terus sebenarnya penskalaan itu tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari penskalaan itu adalah mengembangkan skala dengan karakteristik pengukuran yang diinginkan. Setiap peneliti yang kuantitatif, otomatis sudah memiliki dasar atau apa ya?
tujuan penelitiannya gitu. Misalnya saya ingin mengukur kemampuan, misalkan, atau saya ingin mengukur pengetahuan siswa berkaitan dengan masalah ini atau berkaitan dengan variabel itu. Nah, itu bisa menggunakan penskalaan. Penskalaan artinya angka yang diberikan kepada seseorang itu berdasarkan tanggapan terhadap item skala yang disebut dengan nilai skala. Nah, menurut Torgerson mengelompokkan metode penskalaan itu dalam tiga. Yang pertama adalah metode penskalaan yang berpusat pada stimulus. Tujuannya untuk apa? Untuk menempatkan stimulus dalam suatu kontinum. Nah, kita bahas tentang stimulus dan kontinum dulu nih, teman-teman. Ada catatan di sini, stimulus ada item yang disusun berdasarkan indikator. Item yang disusun berdasarkan indikator itu namanya stimulus. Kontinum itu adalah skor angka. Skor angka yang berdasarkan alternatif pilihan. Tadi kan kita sudah bahas tentang jenis-jenis skala ya. Kontinum itu angkanya. Angka yang dihasilkan jawaban dari stimulus. Stimulus adalah item yang telah kita buat berdasarkan dari indikator ya. Jadi kita ulangi lagi metode peskalaan yang berpusat pada stimulus. Ya, kita membuat skala itu berdasarkan dari indikator dari variabel atau dari dimensi dari variabel. Itu dasar kita untuk membuat skala. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk bikin skala. Kita harus punya dasarnya. Dasarnya dari apa? Kita cari indikator atau dimensi dari variabel yang akan kita ukur. Ya. Bertujuan untuk menempatkan stimulus dalam sebuah kontinum. Yes, ini kalau penskalaan pasti. Karena kepenskalaan itu kita tujuannya apa tadi? Untuk mengukur persepsi, sikap individu terhadap item atau variabel yang akan kita gali gitu ya. Terus yang kedua, metode penskalaan yang berpusat pada respon. Tujuannya untuk meletakkan respon-respon pada suatu kontinum. Yes, ini maksudnya adalah tadi kan kita sudah bikin item nih. Item ini adalah stimulus ya. Sedangkan kontinum adalah angka, skor angka. Tujuannya apa kita bikin ini? Supaya kita bisa tahu respon dari responden ini tuh gimana terhadap item yang telah kita buat. Apakah ini itemnya sesuai dengan keadaan mereka apa tidak gitu ya, kan tujuannya adalah itu untuk mengetahui itu. Terus yang ketiga, metode peskalaan yang berpusat pada subjek. Tujuannya untuk menempatkan subjek dalam suatu kontinum. Maksudnya adalah kita membuat item pernyataan yang diharapkan respondennya adalah subjek yang memang benar-benar mengalami sesuai dengan item yang telah kita buat. Kan tujuan dari penelitian biasanya kan itu ya, kita mencari responden yang memang benar-benar mengalami masalah atau variabel yang sesuai dengan variabel yang kita akan teliti gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini penentuan dari skor teman-teman. Penentuan skor ini sudah kita bahas tadi ya, udah ada contohnya lebih jelasnya ini. Kalau nominal dan ordinal ini termasuk dalam kategorikal. Terus interval dan rasio itu numerikal. Berarti interval dan rasio ini pasti bentuknya numerik, pasti bentuknya angka, tidak mungkin bentuknya sebuah kata ya. Berbeda dengan nominal dan ordinal ini pasti bentuknya adalah huruf atau ya, huruf atau kata. Kita bisa lihat nominal dan ordinal. Nominal, nama, jenis kelamin, alamat, menu makanan, terus agama tadi bisa, tempat lahir ya. Lalu apa lagi nih? Terus ada ordinal. Ordinal ini bisa tingkat pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA. Rating, misal rating 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ukuran baju kan ada berjenjang ya, berjenjang. Ukuran XS, S, ML, XL, dan lain sebagainya. Nah, terus interval dan rasio adalah numerikal. Numerikal berarti dalam bentuk
angka. Nah, misalnya kalau interval itu misalnya skor TOEFL, suhu, kadar kolesterol, dan lain sebagainya. Terus rasio, ini rasio. Rasio, kalau rasio eh, kalau rasio ini ada pendapatan, berat badan, output, output produksi, luas wilayah, suhu dalam Kelvin, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, nah, terus ini adalah penetapan skor, teman-teman. Ini contoh, ini contohnya ya. Ini yang sebenarnya sudah saya jelaskan di awal bahwa contohnya itu yang skala Likert ya, ini mirip skala Likert, skornya 5 karena sangat sesuai. Misalnya nih, skalanya tentang motivasi belajar. Itemnya berarti yang mengukur tentang motivasi belajar. Misalnya, saya menyelesaikan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ini plus. Plus artinya apa? Ini artinya mendukung tentang motivasi belajar. Berarti item ini bersifat item favorable. Makanya kalau jawabannya sangat sesuai, maka skornya adalah 5. Berbeda kalau jawabannya itu sangat tidak sesuai, itu jawabannya adalah 1. Nah, ternyata skor itu dibagi menjadi 2 nih. Ada skor tidak standar dan skor yang standar. Nah, skor yang standar itu kita bahas yang tidak standar dulu ya. Skor yang tidak standar. Nah, skor yang tidak standar ini gimana sih? Nah, skor yang tidak standar itu berarti skor yang belum memiliki acuan interpretasi sehingga tidak tahu kategorinya tinggi atau rendah. Sedangkan skor standar itu memiliki acuan interpretasi sehingga bisa menentukan masuk kategori tinggi ataupun rendah. Oke. Oke, segitu saja materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini eh, semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.